para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata. Bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dhamma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisatwa mahasatwa, semua bodhisatwa mahasatwa, maha prasnya paramita. Halaman 68. Kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini sepenuhnya untuk almarhumah, titik-titik kita isi dengan nama beliau. Semoga jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Li Jiuyang. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhumah, bebas dari penderitaan tumimba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Dibuka halaman B, C, dan D. Halaman B, halaman awal, doa kelahiran kembali. C, cinta kasih Buddha Amitabha. Dan D, budi baik atau mengingat budi ayah bunda. Marilah Bapak Ibu, kita kembali akan bersama-sama mohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Apabila saat ini arwah dari Ibu almarhumah Ibu Li Jiuyang belum terlahir di alam surga Sukawati, surga kebahagiaan, Buddha Amitabha beserta para sucinya menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita akan nenpo untuk mengiringi doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Nanti Bapak Ibu mengikuti Ibu Mega membaca dalam hati Indonesianya. Sekarang kita bersama-sama nenpo dengan penuh penghayatan, dengan penuh keyakinan akan Buddha Amitabha. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita,
seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya. Cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Bukunya ditutup, masih di bawah. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung. Putra-putri beliau, anak-anak beliau akan diingatkan tentang pengorbanan, tentang kasih sayang yang pernah diberikan seorang mama, seorang ibu. Dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari orang tua kita yang saat ini telah tiada. Semoga dalam benak masing-masing anak-anak beliau selalu bertekad ingin membalas kebaikan dan pengorbanan orang tua, seorang mama, dengan selalu menjaga nama baik keluarga sebagai balasan atas kebaikan dan pengorbanan yang pernah diberikan orang tua untuk anak-anaknya. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang mama, seorang ibu. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, ibu merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta seorang mamah pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur.
Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang mama hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbi Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung, selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kemarin sebelum penutupan peti, pasti dari pihak keluarga datang ke tempat penjualan peti untuk memilih peti yang cocok bagi beliau. Di saat kita di tempat penjualan peti, kita bisa belajar tentang kematian. Kita bisa melihat di situ di tempat penjualan peti ada ukuran-ukuran peti. Ada ukuran yang kecil, ada ukuran yang sedang, ada yang ukuran yang besar. Penjual peti sudah tahu bahwa orang mengalami kematian bisa terjadi. Masih kecil juga bisa mati. Terbukti dia sudah menyiapkan juga peti mati yang ukuran kecil karena sudah tahu, ya. Kemudian yang sedang, kemudian yang besar untuk orang tua. Kita juga menyimpulkan di sini bahwa kematian datang kepada siapapun, tidak memilih umur berapa. Waktu kecil, ya saat kecil, bahkan bayi dalam kandungan pun juga bisa mengalami kematian. Ada peti mati khusus untuk bayi. Jadi kematian adalah tidak memandang kamu umur berapa. Kematian bisa datang kapanpun seseorang itu mempunyai umur berapa. Itu pelajaran yang pertama tentang umur seseorang, ya, bisa mengalami kematian. Yang kedua, di tempat penjualan peti kita bisa melihat peti mati ada yang ditempeli dengan atribut-atribut atau simbol-simbol keagamaan. Ada ditempeli salib, ada ditempeli Konghucu, Taoisme maupun Buddha, simbol-simbol Buddha maupun tradisi. Kita juga bisa menyimpulkan artinya kamu beragama apapun itu juga akan mengalami kematian. Terbukti juga penjual peti sudah menyiapkan peti mati sesuai dengan agama-agama yang akan memakainya. Kemudian juga masih di tempat penjualan peti kita bisa bertanya harga-harga peti mati. Ada harga peti mati yang murah untuk orang yang tidak mampu, yang ekonominya mungkin ekonomi lemah. Ada yang harga menengah, ada yang harga mahal. Ini bisa kita simpulkan status ekonomi. Kamu berekonomi apapun juga akan mengalami kematian. Terbukti sudah disiapkan peti mati sesuai dengan ekonomi yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kematian adalah hukum universal. Siapapun tanpa kecuali, kaya atau miskin atau konglomerat pun juga akan mengalami kematian. Beberapa pelajaran-pelajaran tentang kematian di samping di tempat penjualan peti juga kita bisa belajar dari kehidupan para suci.
Kita baru saja umat Buddha merayakan Trisuci Waisak. Di saat Trisuci Waisak memperingati 3 peristiwa penting. Ada peristiwa yang terakhir yang diperingati di saat Waisak yaitu peristiwa wafatnya Sang Buddha. Di saat kematian Sang Buddha tidak peduli ya, seorang Buddha, seorang nabi pun juga akan harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Orang suci, orang jahat juga mengalami kematian. Cuma bedanya orang jahat menuju alam penderitaan, alam neraka, orang yang baik menuju alam-alam bahagia. Bapak Ibu sekalian, keluarga yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini kita memberikan pelimpahan jasa dan kita telah mengucapkan pertobatan. Saya yakin semasa kehidupan seseorang pasti tidak lurus terus, pernah melakukan kekilapan-kekilapan, pernah melakukan kesalahan-kesalahan terhadap teman, terhadap sesama dimanapun. Kita bertekad tidak ingin mengulang kembali kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dengan tekad ingin membuka lembaran-lembaran baru ini, juga akan membuka lembaran-lembaran baru untuk telahnya di alam-alam bahagia. Semoga dengan tekad yang kuat, dengan semangat dari Bapak Ibu sekalian menyatakan bakti dan hormat lewat membaca doa ini dan juga naskah pertobatan ini, benar-benar berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau yang saat ini telah tiada. Yakinlah semasa kehidupan beliau pasti sebagai seorang ibu telah memberikan dedikasinya, waktu dan kesempatannya untuk membesarkan anak-anak beliau, putra-putri beliau dengan penuh tanggung jawab. Kebajikan yang tidak terukur, kebajikan yang tak terhitung itulah yang akan selalu mengikuti beliau dan menemani beliau, maupun akan menentukan arah kelahiran-kelahiran berikutnya di alam-alam bahagia. Semoga dengan doa, dengan persajian makanan-makanan, maupun dengan cara apapun, doa yang diberikan oleh seseorang kepada yang telah meninggal benar-benar membantu perjalanan arwah itu menuju alam bahagia, benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga besar yang ditinggalkan untuk segera melepaskan dan merelakan sepenuhnya kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.